Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Ini video saya tujukan kepada bapak-bapak aparat TNI Polri. Salam hormat dari saya. Dan juga kepada Bapak Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Salam hormat dari saya. Kemarin ada seorang anak ya, menurut saya masih anak ingusan, dari Bogor yang ngancem membunuh presiden. Bapak-bapak yang saya hormati, presiden adalah simbol negara. Bagaimana perasaan kita sebagai anak bangsa? Bagaimana perasaan kita sebagai warga negara Indonesia ketika simbol negara kita dilecehkan? Bagaimana perasaan bapak-bapak ketika panglima tertinggi bapak-bapak itu dilecehkan, bahkan diancam dibunuh? Saya kira ini suatu bentuk sikap merendahkan martabat bangsa. Saya kira ini suatu bentuk sikap menginjak-injak kehormatan negara. Bagaimana semestinya menyikapi persoalan seperti ini? Saya berpendapat bahwa hanya dengan menciduk, mengamankan si pelaku pengancaman terhadap presiden itu tidak efisien, itu tidak efektif untuk memberikan efek jera. Orang diciduk, ditangkap, kemudian kalau tindakannya itu, sikapnya itu masuk dalam kategori pelanggaran hukum berat, maka dituntut penjara. Tapi kalau orang itu tindakannya itu tidak masuk dalam kategori pelanggaran hukum berat, maka hanya sekedar dimintai klarifikasi, kemudian membuat surat pernyataan, meterai 6.000 tanda tangan, lalu selesai. Apakah cara seperti ini akan memberi efek jera kepada masyarakat? Saya kira masyarakat Indonesia harus belajar kembali kepada adab yang ditinggalkan oleh para leluhur bangsa. Adab yang diwariskan oleh para pahlawan bangsa. Hormat menghormati, apalagi itu adalah seorang pemimpin negara. Jangankan presiden, seorang kepala RT saja kita hormati. Jangankan kepala RT, hansip saja kita hormati. Bagaimana mungkin ada seorang anak muda yang masih cengengesan menghina, melecehkan simbol negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan mengancam membunuhnya. Bapak-bapak yang saya hormati, saya kira ini seperti cara mengatasi peredaran narkoba. Kalau hanya menangkap pelakunya, peredaran narkoba tidak akan pernah habis di muka bumi ini. Cara untuk mengatasinya adalah menangkap dan memenjarakan bandar narkoba. Saya berpendapat hal yang sama mestinya diterapkan dalam mengatasi situasi fenomena masyarakat yang begitu berani melancarkan ancaman kepada presiden. Ini bukan kejadian yang pertama. Sudah banyak pengalaman presiden dilecehkan, dihina, bahkan diancam untuk dibunuh. Ini bukan baru pertama kali terjadi. Nah, saya berpikir bahwa anak-anak ini, orang-orang muda ini
yang berani melecehkan bahkan mengancam membunuh presiden ini bertolak dari provokasi. Mereka keracunan provokasi yang ditebar oleh para pemain panggung. Nah, para pemain panggung ini tidak hanya aktivis, tidak hanya penceramah, tidak hanya politisi. Saya berpikir bahwa ini harus ditertibkan sesegera mungkin. Demi martabat bangsa ini, itu saja. Demi martabat bangsa Indonesia, demi harga diri Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka fenomena seperti ini harus segera ditertibkan. Tertibkan para aktivis, tertibkan para penceramah, tertibkan para politisi dan politikus. Agar supaya lebih beradab dalam mengutarakan pendapatnya. Agar supaya mengedepankan adab dalam menyampaikan aspirasi. Tidak menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat yang merendahkan. Apalagi yang direndahkan adalah seorang Presiden Republik Indonesia. Saya kira anak-anak ini yang terprovokasi, yang kemudian berani melecehkan, bahkan mengancam membunuh presiden, ini bukan lahir dari hati dan pikiran mereka, tapi mereka itu keracunan. Mereka itu terprovokasi, keracunan dari sikap tutur bahasa para aktivis, sikap tutur bahasa dari para penceramah, sikap tutur bahasa dari para politikus, yang ketika mengutarakan pendapatnya, yang ketika menyampaikan aspirasinya itu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak beradab, bahasa-bahasa yang merendahkan presiden, simbol negara. Nah, ini yang kemudian anak-anak itu ikut arus keracunan dan kemudian berani menunjukkan sikap yang tidak beradab seperti itu. Sehingga saya berpendapat bahwa mestinya ini diatasi dengan cara menertibkan para aktivis, menertibkan para penceramah, menertibkan para politisi dan politikus. Silakan berorasi, silakan mengutarakan pendapat, silakan menyampaikan aspirasi, tetapi kembalilah kepada adab Nusantara. Jangan merendahkan martabat bangsa sendiri. Jangan merendahkan martabat simbol negara. Jangan melecehkan. Karena siapapun kita, tentu saja kita sangat senang ketika ada yang menghormati kita. Tetapi siapapun akan merasa terusik ketika merasa dihina dan dilecehkan. Bersyukur kita punya presiden yang hatinya begitu lembut seperti Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kalau bukan Presiden Jokowi, Pak, kalau bukan seorang Jokowi presiden kita saat ini, saya nggak tahu berapa banyak masyarakat yang menghina dan melecehkan itu sudah habis. Entah di penjara atau dilenyapkan seperti di zaman Orba. Saya kira itu sedikit unik-unik yang saya utarakan kepada bapak-bapak aparat TNI maupun Polri dan juga Bapak Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD. Saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Salam hormat buat bapak-bapak semua. Bravo NKRI. Sekali NKRI, tetap NKRI. Merdeka!